Halo, balik lagi di Cuap bahwa kali ini gue sendiri nih, single fighter. Jadi Aswan sama Fadli lagi berhalangan untuk tag video. Jadi di video kali ini gue sendiri dulu. Ya gue juga nggak tahu sih gue ngomongin apa. Ya kita ngalir aja ya. Ya lu dengerin dah bacotan gue selama beberapa menit. Tapi by the way gue lagi di suatu tempat. Ini gue sambil ngopi ya, sambil bikin kopi. Mungkin ini kali ya, gue pengen bahas. Jadi beberapa hari lalu gue abis nonton film bioskop, judulnya film The Flash, superhero DC yang lagi happening banget. Baru keluar beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu ini lah. Lagi cukup happening karena memang ini film ditunggu-tunggu banget, khususnya untuk fans DC dan DCEU, karena memang udah tertunda berapa lama ya, hampir 5 tahun atau 8 tahun gitu film ini, sampai ganti sutradara. Karena kan kalau yang kalian nih fans DC kan, dan yang kita tahu DCU ini kan berantakan arah ya, sampai akhirnya ini kan mau direset setelah James Gunn masuk jadi wakil CEO di DC. Dan ini ditunggu-tunggu banget gitu, dan menurut beberapa review dari luar memang film ini cukup oke. Dan gua pribadi sebagai yang baru nonton beberapa hari yang lalu, gua sih cukup oke ya, maksudnya gue cukup puas gitu dengan penantian yang lama. Dan jujur gue awal tidak berekspektasi sama sekali akan film ini, karena dengan histori yang ada di DCU ya, kalian tau lah gimana kan, Justice League contohnya, atau boleh kita sebut Justice League ya kan, Justice League-nya Joss Whedon. Terus tiba-tiba ada keluar Zack Snyder Justice League gitu. Maksudnya ada histori yang membuat kayak gue pribadi sebagai penonton gitu, film DC khususnya, kayak gue nggak berekspektasi apa-apa nih sama The Flash. Karena pertama, tadi filmnya lama banget gitu udah digarapnya, terus terjadi kekacauan dari segi sutradaranya, ganti terus aktor utamanya Ezra Miller yang kena kasus dan segala macam. Jadi nggak berekspektasi apa juga gue pas nonton. Cuman pada saat gue nonton itu, karena mungkin gue nggak berekspektasi kali ya, jadinya gue nonton. Setelah nonton gue appreciate sih jadi sama film The Flash ini. Oke banget buat gue pribadi ya, dari segi cerita, dari segi karakter yang mana memang menurut gue sih Ezra ini dilahirkan untuk jadi The Flash gitu. Oke banget, apalagi di situ dia meranin dua karakter The Flash yang berbeda gitu, dua kepribadian yang berbeda, itu susah banget. Tapi dia menurut gue sangat berhasil untuk memerankan dua The Flash itu di filmnya. Terus ada juga karakter Supergirl, Sasha Calle, itu oke. Walaupun screen time-nya masih emang agak kurang sih menurut gue, dia gak diekspos banget gitu. Dan terutama yang gue suka nih Batman Michael Keaton, ada muncul lagi kan setelah berapa tahun nih, kalau nggak salah film dia terakhir tuh jadi Batman nih tahun 92 atau 91 gitu, Batman Returns. Ini anak 90-an tahun nih mungkin, yang tahun 90-an waktu itu Batman yang sama Catwoman sama Penguin. Di sini tuh karakter Michael Keaton tuh sebagai Bruce Wayne sama Batman tuh ya udah gitu, Keaton aja, Batman Michael Keaton aja yang kita tahu. Mungkin bagi yang udah nonton film-film Batman-nya Michael Keaton, mungkin
sadar kali ya, kayak wah nggak berubah gitu, walau udah sebenarnya udah berapa lama gitu, tapi oh ini nih Michael Keaton sebagai Batman, Bruce Wayne gitu. Di sini ya yang bedanya cuma ya dia tambah usia, tambah tua, terus di film dia memang udah kelihatan tua gitu. Dan diceritakan juga memang dia sebelum ketemu sama DC The Flash memang udah pensiun jadi Batman gitu. Tapi gue oke, amazed juga gue sama Michael Keaton. Jadi tuh yang menarik dari film The Flash, jadi kan akar ceritanya ya, jadi tuh Barry Allen mau ya The Flash lah gitu. The Flash itu mau balik ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya gitu, karena kan di masa sekarang ini ibunya tuh udah meninggal dari dia kecil karena suatu kasus gitu. Jadi dia karena di sebuah momen tiba-tiba dia melihat kalau dia bisa balik ke masa inilah istilahnya mempermainkan waktu gitu. Jadi dia di satu momen ketemu dengan kekuatan dia yang bisa balik ke masa lalu atau masa depan. Dan di situ dia berpikir, wah gue bisa nih kalau kayak gini ngelamatin ibu gue biar ibu gue tetap masih hidup. Tapi yang namanya ya yang kita tahu lah ya, balik ke masa lalu, terus time travel dan segala macem di film-film sih, itu tuh kalau lu bersinggungan dengan masa lalu itu tuh bisa mengubah waktu yang bisa mengubah suatu kejadian yang ada di masa sekarang. Ya istilahnya butterfly effect deh. Nah di sini tuh dijelasin pakai konsep multiverse gitu loh. Pokoknya singkat cerita balik ke masa lalu pengen nyelamatin ibunya dan berhasil. Nah tapi konsekuensinya adalah dia mengubah alur waktu dan mengubah kejadian-kejadian yang udah terjadi di dunia gitu, di dunia masa sekarang gitu. Itulah poin intinya. Sampai coba sih yang menariknya adalah tentang masa lalu ini loh. Berkaca dari film The Flash ini, emang masa lalu itu sulit untuk kita terima sih, jujur sebagai gue pribadi gitu ya. Khususnya apalagi momen-momen yang itu membuat lu sakit, membuat lu kecewa, membuat lu sedih, membuat lu marah. Momen-momen di masa lalu yang membuat hal yang tadi gue sebutin itu memang susah untuk dilupakan gitu. Ya contoh aja tadi kayak Barry Allen gitu, si The Flash ini kenapa dia pengen ubah masa lalu tuh ya karena itu momen menyakitkan untuk dia gitu, ditinggalkan ibunya yang meninggal. Intinya dia pengen balik ke masa lalu untuk ubah itu gitu. Tapi kalau kita bicara realita, kita kan nggak bisa nih balik ke masa lalu, dan itu hal mustahil sih, mustahil banget untuk terjadi. Lu balik ke masa lalu, lu memperbaiki masa lalu, itu tuh mustahil banget gitu. Yang bisa itu hanya lu memperbaiki masa sekarang aja sih. Dengan apa yang udah terjadi di masa lalu, lu mesti untuk mencoba belajar mengikhlaskan, belajar mawas diri, dan sadar kalau apa yang terjadi di masa lalu itu ya udah terjadi, nggak bisa dirubah. Let's carry on aja sekarang, tetap hidup aja. Memang berat sih gue akuin kalau kita bicara masa lalu, apalagi spesifik masa lalu yang bikin kita kecewa, sedih, marah, dan hal-hal yang tidak enak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk terus menatap hidup ke depan. Dan pastinya hal-hal yang terjadi di masa lalu, ini menurut pandangan gue sih, hal-hal di masa lalu itu yang membuat kita tuh terbentuk sebagai seorang pribadi yang sekarang ini gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ada pembelajaran juga dari masa lalu itu. Bahkan secara langsung pun ada sebetulnya. Tapi kan kadang-kadang yang
sebagai orang biasa-biasa tadi adalah kita tidak mau menyadari hal itu. Kita masih sering tenggelam dalam dan larut dalam kesakitan, kekecewaan, kesedihan di masa lalu itu gitu. Sampai akhirnya kita kadang-kadang kita berucap kan, ini gue berharap bisa ke masa lalu, pengen ini aja, gue berharap bisa coba dulu nggak gitu, coba dulu nggak gitu. Walaupun itu hal yang wajar menurut gue gitu, sebagai manusia memang kita dipersilakan atau punya hak untuk mengeluh, untuk hal-hal yang nyesel gitu. Tapi bukan berarti hal itu yang kita fokuskan sih, menyangkut masa lalu ini. Ya karena apalagi masa lalu yang gak enak ya, in general gitu, apapun halnya, percintaan, karir lah, atau masa-masa sekolah dulu, masa-masa remaja, hal yang mengecewakan dan menyedihkan itu pasti teringat, pasti kerasa. Apalagi lo orang yang istilahnya lo perasa banget gitu, pasti masih kerasa, nggak bisa melupakan gitu. Memang berat untuk melupain hal itu, cuman bukan berarti nggak ada yang bisa diambil sih dari hal yang terjadi di masa lalu. Menurut gua masih banyak hal-hal yang bisa diambil dari masa lalu, kayak kita jadi belajar. Dan yang tadi gua bilang, hal-hal di masa lalu itu yang membentuk diri kita sekarang, dan lo harus bersyukur dengan hal itu sih. Jadi ya mungkin itu sih bacotan gue di video ini ya kan, tak bahas sama Fadli dari film The Flash jadi kemana-mana ya kan. Tapi buat sih untuk ditonton film The Flash, kayaknya pas video ini tayang masih ada sih layarnya di bioskop, karena cukup happening ya. Ya disegerakan lah yang apalagi yang suka superhero gitu, terus spesifik superhero DC. Oke banget. Oh ya, jangan lupa ada post credit scene satu di paling ujung, lu tungguin aja deh tuh. Ya biasa kayak Marvel gitu, di paling ujung ada post credit scene satu di film The Flash. Jadi ada waktu nonton, kalau mau nonton, kalau nggak ya udah tuh. Cukup ya bacotan gua kali ini di video ini. Nanti mungkin di video selanjutnya udah balik lagi bertiga sama Ason sama Fadli. Jangan lupa subscribe, follow, ikutin terus gua dimanapun, di media sosial manapun. Kalau nggak mau ikutin ya udah, nggak apa-apa juga. Udah, gue Dirga cabut. Ciao.